Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kisah ini dimulai, mari bersama-sama bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah penuh makna dari Rizka Story. Pernahkah kamu melihat seseorang yang tampak biasa, namun ternyata menyimpan sesuatu yang luar biasa di balik penampilannya? Atau pernahkah kamu menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat oleh mata? Kisah ini akan membuatmu berpikir ulang. Karena tidak semua yang tampak rendah itu hina, dan tidak semua yang berpangkat tinggi itu harus disembah. Sore itu, matahari mulai tenggelam di balik gedung-gedung Cibinong. Di depan markas besar TNI berdiri seorang pria berusia sekitar 25 tahun. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh peluh, dan pakaiannya tampak lusuh. Kaos krem yang dikenakannya sudah pudar warnanya, bagian lehernya longgar, dan di tangannya tergantung gitar tua yang sudah banyak goresan. Pria itu bernama Wahyu. Wahyu bukan siapa-siapa bagi kebanyakan orang. Ia hanyalah pengamen jalanan yang biasa berdiri di lampu merah depan markas itu, menghibur pengguna jalan dengan suaranya yang serak tapi tulus. Namun hari itu berbeda. Ia tidak sedang mencari uang, tidak juga sekadar bernyanyi. Hari itu, Wahyu datang dengan niat yang jauh lebih besar dari sekadar melodi jalanan. Ia datang untuk melamar seorang wanita. Dari kejauhan, langkah kaki beberapa tentara wanita terdengar beriringan keluar dari gerbang markas. Di antara mereka, ada satu sosok yang menarik perhatian banyak orang, Serda Nabila. Perempuan muda berseragam hijau rapi, rambutnya disanggul ketat, wajahnya tegas tapi cantik. Wahyu menatapnya dalam diam. Jantungnya berdebar cepat. Ia tahu betul siapa Nabila. Sudah berbulan-bulan ia memperhatikannya dari kejauhan. Sejak pertama kali gadis itu membeli air mineral darinya di pinggir jalan. Sejak saat itu, rasa kagum tumbuh menjadi cinta yang tak bisa ia tahan. Dengan langkah gontai tapi pasti, Wahyu berjalan menuju depan pagar markas. Beberapa tentara yang berjaga sempat melirik sinis, tapi ia tak peduli. Tangannya menggenggam selembar kertas lusuh, surat lamaran yang ditulis dengan tinta hitam. Hurufnya tak rapi tapi penuh makna. Neng Nabila. Suaranya bergetar. Wanita berseragam itu berhenti, menatap ke arahnya dengan alis terangkat. Aku datang bukan buat ngamen hari ini. Aku datang buat ngomong sesuatu dari hati. Teman-teman Nabila mulai saling menatap. Sebagian tersenyum mengejek. Loh, itu pengamen yang sering nongkrong di depannya, bisik salah satu prajurit wanita. Gila, berani banget dia ngomong ke Nabila, sahut yang lain sambil menahan tawa. Wahyu tak menggubris. Ia menatap Nabila dengan mata yang dalam dan jujur. Aku tahu aku bukan siapa-siapa. Tapi aku benar-benar cinta sama kamu, Nabila. Aku nggak punya banyak, tapi aku punya hati yang cuma buat kamu. Aku datang bukan buat bercanda, tapi buat melamar kamu. Suasana di depan markas langsung sunyi sejenak, lalu pecah oleh tawa keras beberapa prajurit pria. Wah gila nih pengamen. Mau nikah sama TNI? Teriak salah satu dari mereka. Bro, kamu tahu nggak siapa dia? Itu Serda Nabila. Orang paling disiplin di batalion ini. Kamu tuh siapa? Bajumu aja robek di pundak. Tawa bergema. Bahkan beberapa anggota lain keluar hanya untuk melihat tontonan langka itu. Nabila sendiri masih berdiri tegak. Wajahnya kini berubah menjadi dingin. Mas, katanya dengan suara datar. Saya nggak tahu kamu serius atau lagi cari sensasi. Tapi tolong jangan permalukan diri kamu sendiri. Dunia kita nggak sama. Saya tentara, kamu pengamen. Jangan samakan kami. Wahyu menunduk, tapi tidak mundur. Ia masih mencoba berbicara lembut. Aku nggak lihat dunia kita beda. Nabila, aku cuma lihat kamu manusia. Dan aku juga manusia. Aku cuma pengen dicintai tanpa dilihat dari seragam atau pangkat. Namun belum sempat ia melanjutkan. Salah satu tentara pria menepuk pundaknya kasar. Udah bro, sebelum kami amankan, pergi aja deh. Ini markas, bukan tempat sandiwara. Gitar di tangan Wahyu terlepas dan jatuh ke tanah.
Senarnya terputus dengan suara nyaring yang memecah suasana. Semua tertawa lagi. Nabila melangkah pergi dengan wajah tanpa ekspresi. Namun di ujung matanya, ada sedikit rasa iba yang ia sembunyikan. Wahyu memungut gitarnya pelan. Lalu berkata dengan nada rendah tapi jelas. Mungkin aku nggak pantas di mata kalian, tapi suatu hari nanti, kalian bakal tahu siapa aku sebenarnya. Aku nggak marah, aku cuma kasihan, karena kalian menilai manusia dari kulit luarnya. Ia melangkah menjauh di bawah langit senja yang mulai gelap. Orang-orang menatapnya dengan tatapan geli. Mengira ia hanya pria gila yang bermimpi terlalu tinggi. Tapi tidak ada satupun yang tahu bahwa langkah kaki itu sedang menuntun mereka pada kejutan besar yang akan mengguncang markas itu seminggu kemudian. Dan ketika hari itu tiba, semua tawa akan berubah menjadi diam. Sore berganti malam, dan di sebuah kamar kos kecil di pinggiran kota Bogor, Wahyu duduk sendirian di tepi ranjang. Gitar tuanya tergeletak di lantai, senarnya putus, dan surat lamaran yang tadi siang ia berikan pada Nabila kini tergenggam erat di tangannya. Robek dan kusut, tapi masih menyimpan arti. Matanya menatap kosong ke arah langit-langit. Suara tawa orang-orang di markas tadi siang masih terngiang di telinganya. Pengamen ngelamar TNI. Gajinya dari recehan, tapi mau nikah sama prajurit. Semuanya terasa menancap dalam hati. Tapi tak ada amarah di sana, hanya luka yang dalam, dan kesedihan yang disembunyikan di balik wajah tenang. Ia menghela napas panjang, lalu berkata lirih pada dirinya sendiri. Nabila, kamu nggak salah. Kamu cuma belum tahu siapa aku. Mungkin memang ini jalannya. Biar aku bisa belajar rendah hati meskipun aku punya segalanya. Di atas meja kecil di sudut kamar, tergeletak sebuah dompet kulit hitam dengan emblem kecil di bagian depan bertuliskan Polri. Wahyu memandanginya lama, lalu membuka perlahan. Di dalamnya, ada kartu identitas dengan foto dirinya. Tulisan di bawahnya jelas terbaca. Irjen Pol Wahyu Prasetyo, Kepala Kepolisian Wilayah Jawa Barat. Ya, lelaki yang tadi siang dihina sebagai pengamen lusuh itu bukan orang sembarangan. Ia adalah seorang jenderal polisi muda, lulusan akademi terbaik yang dikenal rendah hati, tegas, dan bijak. Sudah berbulan-bulan ia menjalani penyamaran dalam misi internal yang melibatkan penyelidikan kasus korupsi senjata ilegal yang mengarah ke beberapa oknum militer. Dan selama penyamaran itu, ia bertemu dengan Nabila, seorang prajurit wanita yang awalnya ia kagumi karena ketegasan dan wibawanya. Namun ternyata, apa yang ia lihat di balik seragam hijau itu, tak seindah yang ia bayangkan. Wahyu menutup dompetnya pelan, lalu menatap gitar yang kini senyap. Aku nggak marah sama mereka, tapi aku harus kasih pelajaran. Bukan karena dendam, tapi biar mereka tahu, seragam bukan segalanya. Seminggu berlalu. Markas TNI itu kembali sibuk seperti biasa. Para prajurit berbaris pagi untuk apel rutin. Di antara mereka, Serda Nabila berdiri dengan wajah sedikit muram. Entah kenapa, sejak kejadian minggu lalu, hatinya terasa tidak tenang. Ia teringat wajah Wahyu, pria berkaos lusuh yang menatapnya dengan mata penuh ketulusan. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang membuatnya gelisah. Kenapa aku masih kepikiran dia, ya? Gumamnya pelan. Tiba-tiba suara sirene panjang terdengar dari depan gerbang. Semua prajurit serentak menoleh. Dari arah luar, iring-iringan mobil hitam berplat Polri masuk ke halaman markas. 8 mobil berderet rapi, dikawal ketat oleh motor patwal. Komandan Kompi langsung berdiri tegap. Suaranya lantang. Perhatian! Semua bersiap menyambut tamu dari Polda Jawa Barat. Nabila menatap bingung. Polda? Ada apa? Gumamnya. Pintu mobil utama terbuka, dan seorang pria gagah berseragam lengkap turun perlahan. Sepatu hitamnya berkilat, bintang 3 bersinar di pundaknya. Wajahnya tegas tapi berwibawa. Semua prajurit sontak memberi hormat. Namun saat pria itu melepas kacamata hitamnya, suara lirih mulai terdengar dari barisan. Astaga, itu pengamen itu. Ya Allah, bukan mungkin itu dia. Wajah Nabila langsung pucat. Nafasnya tercekat. Tubuhnya kaku tak bergerak. Pria yang seminggu lalu ia hina,
yang ia anggap tak pantas, kini berdiri gagah di hadapan seluruh markas, dengan seragam resmi dan wajah yang sama, Wahyu. Ia menatap barisan prajurit di depannya, lalu berkata dengan suara berat namun tenang. Selamat pagi, prajurit semua. Saya Irjen Wahyu Prasetyo, dari Kepolisian Daerah Jawa Barat. Saya datang bukan untuk inspeksi biasa, tapi untuk menyerahkan laporan hasil investigasi bersama. Suaranya bergema di seluruh halaman. Semua berdiri tegak, tapi wajah mereka tampak tegang. Hanya satu yang gemetar lebih hebat dari yang lain, Nabila. Wahyu menatapnya sebentar, cukup lama untuk membuat waktu seolah berhenti. Minggu lalu, saya datang ke tempat ini dengan pakaian yang lusuh dan gitar di tangan. Saat itu saya melihat bagaimana manusia bisa begitu mudah menilai orang lain dari tampilan luarnya. Ia berhenti sejenak, matanya menatap seluruh pasukan. Saya tidak marah, tapi saya sedih. Karena di tempat yang penuh kehormatan seperti ini, masih ada yang lupa bahwa kehormatan sejati bukan ada di seragam, tapi di hati. Suasana hening. Tak ada satupun yang berani bersuara. Nabila menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Wahyu melangkah perlahan ke arahnya, berdiri hanya beberapa langkah di depan. Serda Nabila, katanya lembut, tapi membuat seluruh pasukan menahan napas. Saya menghargai keberanian dan disiplinmu. Tapi jangan biarkan seragam membuatmu lupa bahwa kita semua sama di hadapan Allah. Yang membuat kita tinggi bukan pangkat, tapi kerendahan hati. Nabila menggigit bibirnya, menahan tangis. Maafkan saya, Pak. Saya salah menilai. Wahyu menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Tak apa, Nabila. Kesalahan terbesar manusia adalah saat ia menutup matanya dari kebenaran yang sederhana. Aku doakan, semoga kamu jadi prajurit yang bukan hanya kuat, tapi juga lembut hatinya. Ia lalu memberi hormat singkat, membalikan badan, dan berjalan kembali menuju mobil dinasnya. Tak ada tepuk tangan, tak ada suara, hanya keheningan panjang yang menelan halaman markas itu. Dan sejak hari itu, tak ada satupun anggota di markas itu yang berani menilai seseorang hanya dari pakaian atau pangkat. Karena mereka tahu, pengamen lusuh yang dulu mereka hina, adalah seorang jenderal besar yang mengajarkan makna kehormatan sejati. Sejak hari itu, suasana di markas TNI Cibinong tidak lagi sama. Nama Irjen Wahyu Prasetyo menjadi pembicaraan di setiap sudut, bukan hanya karena pangkatnya yang tinggi, tapi karena kisah yang mengguncang seluruh anggota di sana. Dan yang paling terpukul tentu saja Serda Nabila. Malam-malamnya kini dipenuhi penyesalan. Ia sering termenung di depan cermin, memandangi bayangan dirinya dengan mata sembab. Bagaimana bisa aku seangkuh itu? Bagaimana bisa aku menghina orang yang hatinya justru jauh lebih mulia dariku? Bisiknya pelan. Teman-temannya kini tak lagi berani bercanda seperti dulu. Mereka tahu, kesalahan itu bukan hanya milik Nabila, tapi juga cerminan dari kesombongan mereka semua. Beberapa kali, Nabila mencoba menulis surat permintaan maaf, tapi selalu gagal menuliskannya. Setiap kali pena menyentuh kertas, air matanya justru jatuh lebih dulu. Di sisi lain, Wahyu kembali ke rutinitasnya di kepolisian. Namun jauh di dalam hati, bayangan Nabila masih terlintas. Bukan karena sakit hati, tapi karena ada perasaan yang belum hilang. Ia masih mengingat wajah gadis itu saat pertama kali melihatnya membeli air di pinggir jalan. Senyum lembut yang dulu sempat membuat dadanya bergetar. Namun kini semua berubah. Yang tersisa hanya jarak, pangkat, dan luka yang tak bisa diungkapkan dengan kata. Suatu malam, Wahyu berdiri di balkon rumah dinasnya, memandangi langit malam yang tenang. Ia menggenggam tas gitar lusuhnya, benda yang menjadi saksi saat ia diremehkan. Andai saja dia tahu, aku nggak pernah marah. Aku cuma pengen dia belajar bahwa cinta sejati nggak pernah butuh gelar atau pangkat. Gumamnya pelan. Telepon di meja berdering pelan. Asisten pribadinya, Kompol Andri, menelepon dari markas. Siap Jenderal, izin melapor. Ada prajurit wanita dari markas TNI Cibinong yang ingin bertemu. Katanya penting, dan ingin menyampaikan permintaan maaf langsung. Wahyu diam beberapa detik,
lalu menjawab tenang. Namanya Serda Nabila, Pak. Ia menarik napas panjang, menatap langit malam. Baik, suruh dia datang besok pagi jam 9. Tapi bilang, saya ingin bertemu bukan di kantor, tapi di tempat pertama kali kami bertemu. Keesokan harinya, di bawah langit mendung, Nabila datang dengan seragam lengkap. Wajahnya pucat, langkahnya berat. Di tangannya, ia membawa sekotak gitar baru berwarna coklat muda. Ia tiba di lokasi yang familiar, pinggir jalan depan markas TNI, tempat Wahyu dulu berdiri dengan gitar tua dan kaos krem lusuh. Dan di sana, berdiri sosok yang kini jauh berbeda. Irjen Wahyu, dengan pakaian sipil sederhana, tapi auranya tetap berwibawa. Tatapannya lembut, tidak ada amarah sedikit pun. Nabila langsung menunduk dalam-dalam, suaranya bergetar. Pak, saya datang bukan sebagai prajurit, tapi sebagai manusia yang salah. Saya minta maaf atas kata-kata saya waktu itu. Saya malu, saya menyesal, dan saya tahu saya telah menghina orang yang justru paling tulus. Wahyu menatapnya lama, kemudian tersenyum tipis. Saya terima permintaan maafmu, Nabila, tapi kamu gak perlu merasa hina. Kesalahan itu pelajaran. Yang penting, kamu sadar dan mau berubah. Air mata Nabila jatuh, menetes ke sepatu hitamnya. Saya gak tahu kenapa hati saya selalu gelisah sejak hari itu. Pak, mungkin karena saya kehilangan kesempatan untuk mengenal seseorang yang benar-benar baik. Wahyu menghela napas panjang. Nabila, dunia ini lucu. Kadang orang yang kita remehkan justru datang untuk menguji hati kita. Tapi semua udah lewat. Jangan sesali. Jadikan itu pengingat supaya kamu gak lagi menilai orang dari luarnya. Ia lalu menatap gitar baru di tangan Nabila. Itu buat saya. Nabila mengangguk pelan. Iya, Pak. Gitar itu ganti dari yang dulu rusak waktu saya. Menolak Mas Wahyu. Saya cuma pengen Bapak tahu bahwa saya benar-benar menyesal. Wahyu menerima gitar itu perlahan. Suaranya lembut, tapi penuh makna. Terima kasih, Nabila. Gitar ini bukan cuma alat musik. Ini jadi pengingat bahwa kadang luka bisa berubah jadi lagu. Dan lagu itu akan selalu saya kenang. Hening sejenak. Hanya angin sore yang berhembus di antara mereka. Sebelum pergi, Wahyu sempat menatap Nabila sekali lagi. Nabila, jangan menangis karena kesalahan. Menangislah kalau kamu berhenti belajar darinya. Karena orang yang bisa memaafkan diri sendiri, itu lebih kuat daripada 1000 prajurit bersenjata. Ia kemudian melangkah pergi perlahan, meninggalkan Nabila yang masih berdiri terpaku. Senyumnya samar, tapi hatinya hangat. Karena di balik semua rasa bersalah itu, ia akhirnya tahu, cinta sejati tak harus dimiliki, cukup diingat dengan keikhlasan. Dan di bawah langit yang mendung, Nabila berbisik lirih. Terima kasih, Wahyu, karena sudah mengajarkan aku arti cinta yang sebenarnya. Sore itu, langit tampak keemasan, seolah matahari enggan tenggelam lebih cepat. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah dan debu jalanan yang mulai reda. Di tempat yang sama, di trotoar depan markas TNI Cibinong, Wahyu duduk di bangku tua sambil memegang gitar baru yang diberikan Nabila seminggu lalu. Ia memetik senar perlahan, menghasilkan nada lembut yang menyentuh hati. Nada itu bukan sekadar melodi, tapi kisah. Kisah tentang kesederhanaan, luka, dan penyesalan yang kini berubah menjadi pengampunan. Beberapa warga yang lewat berhenti sejenak, mendengarkan alunan suara pengamen yang kini berbeda. Mereka tidak tahu, pria bersuara serak itu adalah seorang jenderal polisi. Yang mereka tahu, nyanyiannya menenangkan, seolah menyalakan cahaya kecil di hati setiap orang yang mendengar. Dari kejauhan, Nabila berdiri memperhatikan. Ia mengenakan pakaian sipil, tanpa seragam, tanpa pangkat. Rambutnya dibiarkan terurai. Wajahnya tenang namun penuh haru. Ia hanya berdiri diam, mendengarkan. Suara Wahyu terdengar lembut, hampir seperti bisikan. Andai cinta tak harus dimiliki, biarlah ia tetap hidup dalam kenangan, karena yang sejati tak perlu disatukan, cukup dikenang dalam doa.
Lagu itu berhenti di tengah nada. Wahyu menunduk. Matanya menatap senar gitar. Ada senyum di wajahnya, tapi juga kesedihan yang samar. Langkah pelan mendekat. Mas Wahyu. Suara itu lirih tapi jelas. Wahyu menoleh, dan di hadapannya berdiri Nabila, membawa sebungkus kecil berisi kue tradisional dan sebotol air mineral. Saya bawain ini. Entah kenapa, tiap lihat Mas Wahyu duduk di sini, saya selalu pengen nyamperin. Wahyu tersenyum ramah. Terima kasih, Nabila. Tapi harusnya kamu nggak perlu repot. Aku cuma pengamen sore ini. Nabila duduk di sampingnya. Pengamen yang ngajarin aku arti hidup. Kalau bukan karena Mas Wahyu, mungkin aku masih sombong sama dunia. Keduanya terdiam sejenak, menikmati suasana sore. Lalu Wahyu mulai berbicara pelan. Suaranya serak tapi hangat. Dulu waktu aku di akademi, aku sering diajarin satu hal, bahwa pangkat itu bukan kehormatan, tapi ujian. Kalau kita nggak bisa rendah hati, berarti kita gagal jadi manusia. Nabila menatapnya dalam, matanya berkaca-kaca. Dan aku gagal waktu itu, Mas. Aku terlalu sibuk jadi prajurit yang kuat, sampai lupa jadi manusia yang lembut. Wahyu menatap jalanan, tersenyum tipis. Kita semua pernah salah, Nabila. Tapi Allah kasih kesempatan buat memperbaikinya. Selama kamu masih mau belajar, kamu udah lebih baik dari kemarin. Angin sore kembali berhembus. Beberapa anak kecil berhenti di depan mereka, memperhatikan gitar yang kini dimainkan lembut oleh Wahyu. Nabila tersenyum kecil, lalu berbisik, Mas, nyanyiin lagu yang tadi lagi, boleh? Aku pengen denger sekali lagi. Wahyu mengangguk pelan. Ia mulai memetik senar dengan lembut. Suaranya pelan tapi penuh makna. Tak semua cinta harus berujung bersama. Kadang pertemuan cuma jadi cara Allah untuk mengajarkan kita makna ikhlas. Air mata Nabila jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menunduk, menatap jemarinya sendiri. Setiap kata dari lagu itu seperti menampar hatinya dengan lembut. Menyadarkannya bahwa cinta yang tulus tidak selalu dimiliki, tapi selalu diingat. Ketika lagu itu berakhir, Wahyu meletakkan gitarnya di pangkuan dan berkata lirih, Nabila, hidup ini kayak lagu. Ada nada tinggi, ada nada rendah. Tapi kalau kita mainkan dengan ikhlas, semua bunyi jadi indah, meskipun kadang sumbang. Nabila mengangguk pelan. Mas Wahyu, aku nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi aku janji, aku bakal terus belajar dari kisah kita. Aku nggak akan lupa. Wahyu menatapnya lembut. Itu aja yang aku pengen denger. Karena cinta sejati nggak butuh akhir yang bahagia. Cukup hati yang tulus buat mengenangnya. Senja makin redup. Cahaya matahari menyentuh wajah mereka berdua. Lalu Nabila berdiri, menatap Wahyu terakhir kalinya sebelum beranjak pergi. Terima kasih, Mas Wahyu, bukan karena pangkatmu, tapi karena hatimu. Wahyu tersenyum, memandangi punggungnya yang menjauh. Lalu ia kembali menunduk, memetik gitarnya perlahan sambil berbisik. Selamat jalan, Nabila, semoga Allah menjagamu. Dan sore itu, untuk pertama kalinya, suara gitar Wahyu bukan hanya menghibur jalanan, tapi juga menenangkan dua hati yang pernah saling menyakiti. Sebuah lagu terakhir, di pinggir jalan. Malam itu turun perlahan di kota Bogor. Langit tampak pekat, dihiasi bintang-bintang kecil yang berkelip samar. Di rumah dinasnya yang tenang, Irjen Wahyu duduk di ruang kerjanya. Lampu meja menyala lembut, menerangi tumpukan berkas dan map berwarna coklat di atas meja kayu besar. Namun di antara berkas-berkas itu, ada satu amplop putih yang berbeda. Tertulis di depannya dengan tulisan tangan. Untuk Mas Wahyu. Ia memandanginya lama, ragu untuk membukanya. Amplop itu baru dikirim pagi tadi oleh seorang prajurit dari markas TNI. Tak ada nama pengirim, tapi hatinya tahu, hanya satu orang yang mungkin menulis surat itu. Nabila. Dengan napas perlahan, Wahyu membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar kertas wangi dengan tulisan rapi namun sedikit bergetar. Ia mulai membaca. Assalamualaikum Mas Wahyu.
Saya nggak tahu apakah surat ini akan sampai di tangan Mas atau tidak. Tapi saya tetap ingin menulisnya. Ada banyak hal yang ingin saya ucapkan. Tapi tak pernah sempat terucap waktu kita bertemu. Mas, setiap hari sejak kejadian itu, saya selalu memikirkan apa yang telah saya lakukan. Saya sadar. Saya sudah mempermalukan orang yang justru mengajarkan arti rendah hati. Sejak itu, hidup saya berubah. Saya belajar tersenyum pada pengamen yang lewat, menyapa tukang sapu di pagi hari, dan menundukkan kepala setiap kali hati mulai sombong. Semua itu karena Mas Wahyu. Tapi bukan cuma itu. Ada hal lain yang ingin saya jujur. Saya menyukai Mas. Bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, tapi karena ketulusan yang Mas tunjukkan waktu semua orang menghina. Sayangnya, saya tahu cinta saya mungkin sudah terlambat. Saya menulis surat ini bukan untuk meminta apapun, tapi untuk bilang terima kasih. Karena Mas sudah hadir dalam hidup saya, meskipun cuma sebentar, tapi cukup untuk mengubah cara saya melihat dunia. Jika suatu hari nanti Mas membaca surat ini, tolong jangan cari saya. Anggaplah saya sudah pergi bersama rasa yang pernah tumbuh tapi tak sempat mekar. Semoga Allah selalu melindungi Mas di setiap langkah. Salam hormat dan terima kasih. Nabila. Wahyu menutup surat itu perlahan. Matanya basah, bukan karena sedih, tapi karena rasa yang sulit dijelaskan. Antara haru, rindu, dan keikhlasan. Ia menatap kertas itu lama, lalu tersenyum kecil. Kamu nggak tahu, Nabila, aku juga sempat menyimpan rasa yang sama. Tapi mungkin, Allah lebih tahu kapan waktu terbaik untuk bertemu dan berpisah. Ia melipat surat itu dengan hati-hati, lalu menyimpannya di laci kecil bersama gitar tuanya yang kini sudah diganti dengan yang baru. Di luar, suara hujan turun pelan, menambah suasana hening malam itu. Beberapa hari kemudian, Wahyu mendapat kabar bahwa Nabila sudah dipindahkan tugas keluar pulau, ke daerah terpencil di Kalimantan sebagai bagian dari misi kemanusiaan. Tidak ada pesan, tidak ada pamit, hanya jejak kenangan yang tersisa. Namun di tengah kesibukannya sebagai perwira tinggi, Wahyu sering berhenti sejenak setiap kali hujan datang, mengambil gitar barunya, dan memetik lagu yang dulu ia mainkan di pinggir jalan. Lagu tentang cinta yang tak harus dimiliki, tentang hati yang belajar ikhlas meski terluka. Dan setiap kali nada terakhir berhenti, ia selalu menatap jendela dan berbisik pelan. Nabila, semoga Allah menjagamu, dimanapun kamu berada. Aku nggak perlu kamu kembali, cukup tahu bahwa kamu bahagia. Malam itu Wahyu menulis sesuatu di buku catatannya sendiri, bukan laporan tugas, bukan catatan resmi. Hanya satu kalimat pendek. Cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang memberi arti, walau hanya sekali. Ia menutup bukunya, meniup lilin kecil di meja, lalu menatap langit malam dari jendela. Dan di kejauhan, di bawah langit yang sama, mungkin Nabila juga sedang menatap bintang yang sama, sambil mengenang lelaki berkaos krem lusuh yang pernah membuatnya menangis, bukan karena marah, tapi karena sadar, ia pernah dicintai dengan sangat tulus. Hujan turun deras malam itu. Langit kelabu seperti menyembunyikan sesuatu. Suara petir sesekali terdengar menggema, menambah sunyi di halaman rumah dinas Irjen Wahyu yang kini hanya diterangi lampu temaram di teras depan. Di tangannya, secangkir kopi hitam mulai mendingin. Ia duduk diam, memandangi jalanan basah di depan rumah. Angin membawa aroma tanah yang lembab, dan di hatinya, perasaan kosong itu datang lagi. Rasa rindu yang tidak pernah ia undang, tapi selalu kembali. Ia teringat wajah Nabila, senyumnya, dan kata-kata terakhirnya sebelum pergi. Terima kasih, Mas Wahyu, bukan karena pangkatmu, tapi karena hatimu. Sejak kepergian Nabila ke Kalimantan, Wahyu tak pernah lagi mendengar kabarnya. Beberapa kali ia mencoba mencari tahu lewat jaringan, tapi selalu berhenti di tengah jalan. Bukan karena tak bisa, tapi karena ia merasa tidak berhak lagi. Ia sudah memilih ikhlas, dan biarlah kenangan itu tetap tinggal di hatinya, tanpa gangguan dunia. Namun malam itu berbeda. Saat ia hendak masuk rumah, suara ketukan pintu terdengar samar di tengah derasnya hujan. Tok tok tok. Ia menoleh, heran. Siapa yang datang di jam segini?
Ia berjalan ke arah pintu, membuka perlahan, dan seketika tubuhnya kaku. Di depan rumah, berdiri sosok wanita berseragam hijau tua, rambutnya sedikit basah, wajahnya lelah tapi matanya masih sama, tajam tapi lembut. Nabila. Ia tersenyum samar. Assalamualaikum, Mas Wahyu, apa kabar? Wahyu sempat terdiam, lalu menjawab pelan. Waalaikumsalam. Nabila, kok bisa kamu di sini? Saya baru tiba dari Kalimantan. Pak, ada urusan dinas ke Jakarta. Tapi sebelum saya ke kantor, saya cuma ingin mampir ke sini sebentar aja. Hujan semakin deras, dan tanpa pikir panjang Wahyu menariknya masuk. Masuk dulu, nanti kamu basah. Nabila duduk di ruang tamu, menggenggam cangkir teh hangat yang baru disajikan. Tangannya sedikit gemetar. Saya dengar Bapak mau pindah tugas ke Mabes bulan depan, selamat. Ya, Pak. Wahyu tersenyum tenang. Iya, Nabila. Tapi bukan itu yang penting. Aku pengen tahu, gimana kamu sekarang? Di Kalimantan. Apa kabar? Nabila menunduk. Capek, Pak. Tapi di sana saya belajar banyak hal. Tentang sabar, tentang ikhlas dan tentang bagaimana rasanya dicintai tapi nggak bisa dimiliki. Suasana hening. Hanya suara hujan di luar yang terdengar menetes di genting. Wahyu menatap wajah Nabila yang kini tampak lebih matang, lebih tenang. Ada luka yang sembuh perlahan di matanya. Mas Wahyu, saya datang bukan buat minta apa-apa. Saya cuma pengen bilang, saya bahagia. Saya udah bisa memaafkan diri sendiri. Wahyu menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Aku juga bahagia, Nabila, karena kamu akhirnya menemukan kedamaianmu sendiri. Allah nggak mempertemukan dua orang untuk saling memiliki, tapi untuk saling menyembuhkan. Air mata menetes di pipi Nabila. Ia cepat-cepat menyekanya. Tapi Wahyu melihat jelas bagaimana suaranya bergetar. Mas Wahyu, kalau waktu bisa diulang, aku nggak akan ketawain kamu lagi waktu itu. Aku bakal. Suaranya terhenti di tengah kalimat. Ia menunduk, tak sanggup melanjutkan. Wahyu tersenyum lembut, menatapnya dengan mata yang tenang tapi penuh perasaan. Nggak usah dilanjutkan, Nabila. Kita udah lewat masa itu. Aku senang kamu datang malam ini. Hujan ini, kayak Allah lagi kasih kesempatan kita buat menutup kisah ini dengan cara yang indah. Mereka terdiam lagi. Hanya suara tetes hujan yang menemani. Sesaat kemudian, Nabila berdiri perlahan. Saya pamit, Pak. Masih banyak laporan yang harus saya bereskan. Wahyu ikut berdiri, mengantarnya sampai ke depan pintu. Hujan masih turun deras, tapi Nabila tetap melangkah keluar tanpa payung. Sebelum menyeberang, ia menoleh ke belakang, menatap Wahyu untuk terakhir kalinya. Terima kasih untuk segalanya, Mas Wahyu, semoga Allah selalu jaga hati yang sebaik hatimu. Lalu ia berjalan menjauh. Langkahnya perlahan menghilang di balik derasnya hujan. Wahyu berdiri di teras, menatap bayangan itu sampai lenyap. Dan untuk pertama kalinya, ia membiarkan air hujan jatuh di wajahnya, bercampur dengan air mata yang hangat di pipinya. Selamat jalan, Nabila, semoga tenang di jalanmu. Gitar di ruang tamu bergetar pelan terkena hembusan angin. Nada-nada lembut yang dulu dimainkan Wahyu terasa hidup kembali di malam itu. Seolah lagu cinta terakhir mereka sedang dinyanyikan ulang oleh langit yang menangis. Dan malam itu pun berakhir dalam hening. Hanya ada suara hujan yang perlahan mereda, meninggalkan kenangan yang tak akan pernah pudar. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam hujan itu. Musim berganti, dan kehidupan terus berjalan seolah tak pernah berhenti. Namun di hati Irjen Wahyu, kenangan tentang Nabila tetap tinggal seperti bintang di langit malam, jauh, tapi tak pernah padam. Sejak kepindahannya ke Mabes Polri, Wahyu semakin sibuk. Jadwalnya padat, rapat demi rapat, tugas lapangan, serta tanggung jawab yang semakin berat. Tapi di sela semua itu, ada satu kebiasaan yang tak pernah ia tinggalkan, menatap langit setiap malam dari balkon ruang kerjanya. Ia tak tahu sejak kapan, tapi setiap kali melihat bintang, hatinya selalu teringat pada Nabila, wanita yang dulu menghina, lalu menangis karena sadar,
dan akhirnya pergi dengan damai. Cinta mereka memang tak pernah berujung bahagia, tapi meninggalkan sesuatu yang jauh lebih dalam, arti keikhlasan. Malam itu, angin berhembus pelan. Wahyu duduk di kursi rotan sambil memetik gitar barunya. Nadanya lembut, tapi dalam setiap petikan terasa ada rindu yang menua dengan waktu. Ia menatap langit, dan tanpa sadar berbisik pelan. Nabila, entah di mana kamu sekarang, tapi aku yakin Allah pasti jagain kamu. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Kompol Andri, asistennya yang lama. Pak, saya baru dapat kabar dari TNI wilayah Kalimantan. Ada laporan kegiatan sosial dari Serda Nabila. Beliau memimpin misi kemanusiaan di pedalaman. Hebat, Pak. Beliau banyak membantu warga di sana. Katanya, beliau sering nyanyiin lagu, tak semua cinta harus dimiliki. Saya langsung ingat Bapak. Wahyu membaca pesan itu lama, lalu tersenyum kecil. Matanya berkaca, tapi hatinya hangat. Ternyata lagu itu sampai juga ke sana. Ya bahkan lebih jauh dari yang aku duga. Ia lalu berdiri, mengambil sebuah bingkai kecil dari rak buku. Di dalamnya ada foto lama, dirinya dengan gitar tua dan kaos krem lusuh. Foto yang diam-diam diambil salah satu warga jalanan ketika dulu ia mengamen di depan markas TNI. Di bawah foto itu, ia menulis sebuah kalimat dengan tinta emas. Jangan nilai manusia dari bajunya, karena yang sejati hanya bisa dilihat dari hati. Ia menatap foto itu lama, lalu meletakkannya di meja. Gitar kembali dipetik. Kali ini nadanya pelan seperti doa. Beberapa minggu kemudian, saat ia menghadiri upacara bersama beberapa perwira TNI dan Polri di Kalimantan, namanya dipanggil untuk memberikan penghargaan bagi personel TNI berprestasi dalam misi kemanusiaan. Wahyu berjalan ke podium dengan langkah tegap. Namun saat melihat nama penerima di layar, langkahnya terhenti. Serda Nabila Rahmawati, TNI Ed. Jantungnya berdetak kencang. Ia menatap ke arah barisan prajurit wanita di depan panggung. Dan di sana, dengan seragam penuh lumpur karena baru pulang dari pos pedalaman, berdiri sosok yang begitu ia kenal, Nabila. Ia tampak berbeda, lebih dewasa, lebih tenang, dan matanya masih sama, bening dan jujur. Ketika nama dipanggil, Nabila maju perlahan. Saat mereka saling berhadapan, waktu seolah berhenti. Semua suara hilang, hanya ada detak jantung yang terasa nyata. Wahyu menyerahkan medali kehormatan dengan tangan gemetar. Mereka saling menatap, tak berkata apapun. Tapi di antara tatapan itu, ada ribuan kata yang tak perlu diucap. Setelah upacara selesai, Nabila sempat mendekat pelan. Mas Wahyu, siapa sangka? Ya, Allah pertemukan kita lagi, bukan buat mengulang, tapi buat menutup dengan tenang. Wahyu tersenyum. Iya, Nabila. Kadang Allah nggak kasih kita apa yang kita mau, tapi apa yang kita butuh. Dulu aku butuh kamu buat belajar ikhlas. Sekarang aku cuma butuh tahu kamu bahagia. Nabila menatapnya dengan mata berkilat air mata. Saya bahagia, Mas. Bukan karena dapat penghargaan ini, tapi karena saya akhirnya bisa lihat Mas Wahyu tersenyum lagi. Mereka berdua tertawa pelan, lalu saling memberi hormat. Bukan sebagai pengamen dan tentara, bukan sebagai pria dan wanita yang pernah saling menyakiti, tapi sebagai dua jiwa yang pernah saling belajar tentang kemanusiaan. Senja sore itu menjadi saksi. Langit Kalimantan berwarna jingga keemasan, dan angin membawa suara lembut yang terdengar seperti lagu lama yang pernah mereka nyanyikan bersama. Sebelum berpisah, Nabila sempat berbisik pelan. Mas Wahyu, kalau nanti malam Mas lihat bintang paling terang di langit, anggap aja itu aku. Karena setiap kali aku berdoa, aku selalu minta satu hal, semoga Mas selalu dalam lindungan Allah. Wahyu menatapnya lama, menahan perasaan yang bergejolak di dada. Dan kalau kamu lihat bulan di malam gelap, anggap itu aku, yang akan selalu mendoakanmu diam-diam. Mereka lalu melangkah ke arah yang berbeda, tapi kali ini tanpa air mata, tanpa luka, hanya dengan senyum yang damai. Malamnya, Wahyu kembali duduk di balkon, menatap langit Kalimantan yang bertabur bintang. Di antara cahaya yang berkelip,
Satu bintang paling terang tampak bersinar lembut. Ia tersenyum, menunduk, lalu berbisik pelan. Selamat jalan, Nabila, semoga setiap langkahmu selalu dalam ridho Allah. Terima kasih karena kamu sudah datang di hidupku, walau cuma sebentar. Gitar tua di tangannya kembali berbunyi, memainkan lagu yang dulu hanya dinyanyikan di pinggir jalan. Kini lagu itu menjadi doa. Dan di bawah langit yang tenang, dua hati yang pernah tersesat akhirnya menemukan jalannya, di balik bintang.